biarpun konsepnya ini harus terus dibenahi dari bawah atau dari atas. Memang masih miring-miring, ada komentar yang miring, tetapi sebenarnya tujuan pemerintah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di podcast kita, podcast ngopi atau ngobrol perkara iman. Nah, untuk momen kali ini, momen 17-an, maka kita akan membahas tema yang berkaitan dengan 17-an ya, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana memaknai kemerdekaan dalam perspektif Islam seperti itu. Nah, kebetulan untuk kali ini kita nanti bersama dengan beliau Bapak Toto Sukamto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bapak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, selalu dalam kebaikan. Alhamdulillah. Ya Allah, kita tinggal menjaga waktu, menjaga umur agar istiqomah di dalam ibadah. Amin. Alhamdulillah, semoga berkah. Amin. Bapak. Nah, di momen ke-17-an ini Bapak, mungkin sebelum kita jauh berbincang ke depan seperti itu, mungkin saya ingin sedikit bertanya dulu dari Bapak sendiri ini, bagaimana harapan ataupun keinginan Bapak di Indonesia yang ke-81 tahun ini. Iya. Jadi setelah jenengan rencana itu saya punya beberapa catatan kecil yang kami bacakan. Yang pertama begini, kami berharap di HUT RI yang ke-81 adalah negeri yang diridhoi, masyarakat yang diridhoi. Jadi itu target goalnya. Ketika masyarakat diridhoi, diberkahi, maka dipastikan ada baldatun thayyibatun wa ruhun ghafur. Kemudian yang kedua, itu harus ada masyarakat yang tumbuhnya ilmu dan iman. Karena setiap perubahan dan kebaikan itu harus tambahnya ilmu. Ketika tumbuhnya ilmu, pasti akan tumbuhnya iman. Keimanan juga akan membersama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jadi catatan kami tadi adalah sejahterakan rakyat atau warganya atau masyarakatnya. Jadi kalau sejahtera di urusan papan, urusan pangan, tersedianya lapangan kerja, UMKM yang siap, dipastikan nanti tidak ada chaos, tidak ada konflik, tidak demo yang merasa ketidakpuasan dan kezaliman. Kemudian yang berikutnya adalah negara harus hadir. Maksudnya hadir apa? Melindungi rakyatnya, membuat aturan, tidak hanya dilindungi dari serangan militer saja mungkin, ekonominya pun seperti itu. Iya. Jadi negara hadir itu menata sistem, menata aturan, di mana alur hilirnya, alur tujuannya adalah yaitu gemah ripah rojinawi toto peraturan itu. Jadi bagaimana untuk ke depan tentu semuanya kita berharap dalam garis besarnya semakin menuju kebaikan seperti itu Bapak. Ya, baik itu secara ekonominya ataupun secara pangannya ataupun dari spiritual dari rakyatnya pun juga semakin baik seperti itu Bapak. Maka sejalan itu pemerintah yang dekat itu adalah menyehatkan pangan, muncul program makanan bergizi, biarpun banyak dinamikanya, ada yang suka tidak suka, tapi inti tujuannya sebenarnya positif. Tinggal perbaikan sistem saja. Sistem yang besar Kemudian ada KDMP, Koperasi Desa Merangkati. Sebenarnya dia ingin membuat pilot project, tingkat kesejahteraan itu di desa. Jadi satuan terkecil komponen bangsa ini adalah desa. Maka dia akan kuatkan dengan konsep KDMP. Biarpun konsepnya ini harus terus dibenahi dari bawah atau dari atas. Memang masih miring-miring, ada komentar yang miring, tetapi sebenarnya tujuan pemerintah baik. Membuat meteor pilot project di tingkat desa. Maka tujuan pusat pun kalau tidak didukung di desa dan di daerah tidak akan maju. Maka stakeholder
harus menebak dan mendukung. Harus betul-betul mendukung Iya. apapun program dari pemerintah, karena pasti dalam konteks kebaikan sebenarnya. Iya, kalau ada kekurangan ditutup. Wajar, ya. Kalau salah diingatkan. Gitu. Kalau ada sama-sama saling diperbaiki. Iya. Jangan menyalahkan. Iya. Kalau maaf ya, orang namanya orang beda politik kan, Iya. intinya salah-salah. Oke lah, kekurangannya ditutup, tapi mari kita rangkul tujuan yang positif untuk negeri ini. Iya. Nah ini mungkin biasanya kan saya yang lebih banyak bertanya itu Pak, karena sepertinya kita lihat Bapak sudah banyak merancang pertanyaan ataupun materi gitu ya. Ini mungkin boleh di-share dari Bapak gitu. Baik, beberapa item biar maksud kami biar tidak kering. Tidak kering. Itu kita sampaikan paparan kecil ini, setelah itu nanti paling sekian menit itu baru nanti disambut obrolan ringan gitu ya. Iya, betul Pak. Baik, paparan kecil sama yang pertama sampaikan begini. Ada sebuah ungkapan, kalau ngomong katanya hadis palsu atau apa. Intinya ini ungkapan saja. Hubul waton minal iman. Iya. Apakah ini hadis atau mutiara kata, pokoknya ini ungkapan. Ungkapan yang baik ya Pak. Ya, bahwa cinta negara itu Iya. bagian daripada keimanan kita. Lu negara itu siapa dong? Negara itu institusi, aturan, organisasi berdasarkan kesepakatan bersama. Iya betul. Seperti lahirnya NKRI itu hadirnya para tokoh agama, tokoh nasionalis, orang-orang muslim, orang non-muslim bersatu dalam satu visioner. Lahirlah NKRI di 17 Agustus 1945. Waktu itu ada penjajahan fisik dan non-fisik, tetapi bebas di 17 Agustus 1995. Nah, kemudian esensi kedua adalah kita sebagai rakyat, kita sebagai pelanjut daripada tokoh-tokoh kita. Maka konsepnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, itu sesuatu yang memang sangat harus Iya. dilakukan. Jadi misalnya kita orang Gemolong, ya sudah kamu perbaiki, kamu buatkan pemberdayaan di Gemolong, kamu siapkan UMKM Gemolong, kamu dirikan koperasi, kamu dirikan PT atau CV. Dan apa? Di situ kamu tinggal, di situ muncullah kemaslahatan, muncullah kemanfaatan. Bagi banyak orang. Iya. Secara luas seperti itu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, ini mengacu sebuah di Quran surat Ali Imran 14 bahwa disampaikan dijadikan indah pada pandangan ya manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kemudian kuda pilihan, binatang, ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah itu tempat kembali yang baik. Artinya apa? Mahabbah, cinta itu ada materi, ada non materi. Ada cinta materi yang sama, seperti uang, seperti harta, seperti Ya, mobil. umum dipahami oleh banyak orang. Umumnya ada cinta yang non materi. Apa Nah, itu? ini yang saya dipahami ini Pak. Cinta non materi itu adalah perasaan jiwa, misalnya Iya. nasionalisme. Jiwa nasionalisme. Ya, cinta kepada UMKM, cinta kebaikan, cinta keimanan, cinta kemaslahatan. Ada sesuatu yang sifatnya non materi. Nah, itu juga harus dicermati bahwa cinta negara dengan segala potensi isinya itulah sebenarnya yang harus dijaga, termasuk potensi diri dan potensi negeri. Kemudian disampaikan juga bahwa Rasulullah itu juga pernah mencintai Mekah ya. Waktu itu begini, demi Allah sungguh engkau wahai Mekah adalah bumi yang paling baik dan dicintai oleh Allah. Sekiranya bukan karena diusir dari engkau, tentu aku tidak akan keluar meninggalkan engkau di Mekah. Hadis riwayat Ahmad. Ketika beliau mau hendak hijrah. Iya, itu kan gelo, kecewa. Tapi dia coba jalani takdir Allah. Harus meninggalkan tanah yang Iya. dicintai seperti itu. Itu menunjukkan Nabi juga mencintai di buminya Mekah itu. Nah, jadi konsepnya apa? Maka cinta ini harus selaras dengan apa? Dengan petunjuk Allah, dengan syariat, dengan petunjuk-petunjuk kebaikan. Maka cinta negara itu dibuktikan kamu tidak merusak negeri, tidak membabat hutannya, tidak menghancurkan, tidak korupsi, tidak oligarki, tidak mengeruk kekayaan demi perut sendiri, bukan begitu.
Ada aturan regulasi yang ditaati, juga aturan syariat yang dijaga. Itu Mas. Masya Allah. Iya kan? Iya betul Pak. Jadi tidak sah-sah gitu loh Mas. Ya. Kemudian kita mengacu di Quran surat Al-Mujadilah, Mujadilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kaum ya yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan kasih sayang pada orang yang menentang Allah dan ya, Rasulullah. Jadi ini sebuah statement yang luar biasa. Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan kasih sayang pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun itu Pak nih bapak-bapaknya, saudara-saudara kamu dan keluarga sendiri. Artinya sebenarnya sebuah kebahagiaan itu, manakala di sana ada sinkronisasi iman kepada Allah dan iman itu manifestasinya di sana ada kasih dan sayang. Jadi kalau kamu beriman, pasti kamu kasih sayang kepada luminas kepada siapa. Ketika kasih sayang akan manifestasinya tadi. Ketika ada orang yang merusak negeri ini dijaga, diingatkan. Ketika ada orang yang menghancurkan dijaga. Biarpun itu anakmu, saudaramu. Pengertian dijaga apa? Diingatkan. Jangan merusak bumi ini, jangan merusak negeri ini. Mari damaikan negeri ini dengan segala bentuk kebaikan. Nah, jadi itemnya itu. Kemudian yang berikutnya, Indonesia itu apa? Loh, Indonesia itu kan kumpulan daripada pulau, kumpulan daripada institusi. Betul. Dalam catatan kita, pulau kita berapa? Dalam 2000, tahun 2020 tercatat 17.374. Banyak sekali ya. Tahun 2003. 17.374 pulau sekitar itu, betul tenggelam dan dirampas orang ya. Yeah. Kemudian juga penduduknya berapa? Penduduknya itu ya berkisar 284 juta sampai 290 juta. Hampir 300. Iya. Masya Allah. Ternyata iya. Kemudian kekayaan Indonesia itu apa sih? Kekayaan Indonesia itu misalnya nikel, batu bara, tambang emas di Papua, hutan karet, kopi, cengkeh, laut seluas 3.025 juta kilometer, ada air, ada geotermal. Artinya apa? Indonesia itu dasar banget tuh, ya. Indonesia itu dasar banget. Kemudian yang terakhir, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ekonomi Indonesia itu sebenarnya 16 besar ekonomi dunia. Iya, luar biasa kan? Luar biasa. Iya. Ada catatan sekitar 65 juta UMKM yang terus bergerak dan eksis. Nah, artinya apa? Bahwa Indonesia seperti itu. Maka target yang kami sampaikan adalah satu, maka harus daya NKRI. Ya. Apa? Jaga. Maksud kami jaga NKRI, kemudian kembali Pak Roji Nabi terwujud, merdeka tanpa kekerasan, tanpa tekanan, dan pemetaan yang jelas strata masyarakat, mana yang miskin, mana yang duafa. Kemudian negara harus hadir serta makmur dan sejahtera. Itu paparan singkat kami itu. Mari kita ngobrol santai. Jadi agak sedikit kami paparkan, ada sedikit inti. Sekarang marilah ngobrol santai. Jadi banyak sekali ya Pak ya, kalau dilihat dari kekayaan, kemudian jumlah masyarakatnya, luasnya pulaunya Indonesia ini sangat Masya Allah. Bahkan masuk di 16 besar perangkat untuk di tadi ekonomi atau dunia ya. Bahwasanya ternyata Indonesia ini bukan kaleng-kaleng seperti itu. Nah itu, jika ini ditarik kepada ya generasi penerus yang muda-muda seperti itu Pak ya. Mungkin dari Bapak ini ada pesan untuk generasi muda bagaimana untuk menjaga Indonesia ini ke depan untuk semakin lebih baik, tidak hanya untuk menjaga tetap seperti ini, tapi semakin menjadi lebih baik untuk Indonesia ini Bapak. Jadi kalau boleh ngobrol itu begini, membangun rumah itu mudah, betul. Tapi menjaga rumah, mengisi kegiatan rumah itu yang tidak mudah. Itu tidak mudah, betul. Ya, membangun rumah majelis gampang, tetapi
mengaktifkan, mengisi kegiatan majelisan itu yang prosesnya harus dikompakkan. Nah, negeri ini merdeka dari penjajah juga tidak mudah. Perjuangan para jenderal yang meninggal dunia, para pahlawan, ya Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, semua yang terkait mayoritas rata-rata tokoh dan ulama di negeri ini. Nah, setelah merdeka ada orde lepas dari penjajahan, kemudian ada orde kemerdekaan. Kemudian berkembang menjadi orde, waktu itu orde lama menjadi orde baru, orde reformasi. Sekarang orde apa? Orde milenial dan digitalisasi. Nah, setiap generasi ada tanggung jawab. PR-nya generasi muda ini bangun negeri ini dengan segala potensi masing-masing. Ada yang ahli IT, ada ahli ekonomi, sesuai dengan ada orang petani seperti kami, ladang tanam itu buminya Allah dengan tebarkan kebaikan dan keberkahan. Saudara, isi dengan potensi-potensi kegiatan yang positif yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan lingkungan. Masya Allah, luar biasa sekali Pak ya. Nah, kalau tadi kan untuk generasi muda ya Pak, mungkin kalau untuk generasi yang sepuh-sepuh ini, bagaimana upaya yang baik ini untuk gimana ya istilahnya mendidik atau memberikan contoh kepada kami seperti ini, generasi muda ini untuk bisa terus berjuang, kemudian menjaga apa yang sudah diamanatkan para pejuang-pejuang dulu ini untuk menjaga Indonesia tetap eksis dan semakin baik seperti itu. Jadi begini, pertama kali kiblat ya. Jadi kiblat itu panutan. Betul. Contoh, kalau kita sebagai seorang muslim memang kita tetap esensi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kiblat panutan kita. Tetapi diaplikasikan, di bawahnya ada ulama, ada kiai, ada tokoh, ada orang-orang penting, ada orang-orang yang pejabat yang baik, itu menjadi acuan. Tetapi harapan kita, kiblat itu bukan sekedar medsos, bukan sesuatu yang viral, bukan validasi manusia. Maka esensi kiblat baik adalah satu, ada unsur kebaikan dan kebenaran, dua, ada unsur keimanan, ketiga, ini ada nilai sejahtera bagi lingkungannya, ada nilai-nilai budi luhur. Maka itu yang menjadi panutan kiblat. Jadi yang saya khawatirkan anak-anak generasi muda itu orientasinya bukan kiblat kebaikan, tapi viral, validasi. Geseran makna itu. Iya. Apakah salah? Tidak. Pengertian salah tidak itu begini. Anak muda masih mencari jati diri. Jangan berlebih. Tetap harus diarahkan dari pihak tua. Lah siapa yang mengarahkan? Muncullah majelis-majelis para kiai, para ulama, muncullah dunia pendidikan yang mendidik dengan cara-cara kafah. Terus orang-orang tua yang melek ilmu, iman dan agama, mendidiknya dari rumah. Jadi sebenarnya orang tua tetap harus melakukan transformasi ilmu dan iman kepada anak-anaknya dari generasi muda. Jadi tetap harus bagaimana upaya itu jangan sampai kesinambungannya itu lepas gitu. Dimana para sesepuh yang sudah mengisi kemerdekaan ini beberapa tahun, mungkin dari tahun 90, 80, dan seterusnya gitu ya, itu diteruskan kepada para generasi penerus. Nah ini kemudian gini Pak, tadi kan sudah sedikit banyak Bapak paparkan ini mengenai bagaimana esensi dari kemerdekaan ini jika kita tarik ke dalam dunia Islam gitu. Nah, tadi kan beberapa ayat dan sebagainya itu mungkin bisa sedikit disimpulkan kembali Pak, bagaimana sejatinya kemerdekaan ini menurut Islam, kemudian bagaimana memaknai kemerdekaan ini secara Islami mungkin seperti itu Bapak. Iya. Jadi iman itu kan tidak ada tekanannya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dan merdeka itu sebenarnya adalah merdeka diri sendiri. Ya, dari cengkeraman nafsu, maka bebaskan dari nafsu-nafsu yang buruk tadi. Ya, maka kadang-kadang ya muhani wal khuluq sabil qalbi alat ini gitu. Itu kita gaungkan, kita kembangkan itu dalam rangka untuk membebaskan diri ini dari tekanan-tekanan nafsu yang jahat. Lupa ada atau nafsu yang baik? Ada. Jadi ada dua hal yang membawa kepada kebaikan dan keburukan. Yang kedua adalah PR kita adalah setelah itu
kita benar-benar bebas. Mari negeri ini siapapun yang pelakunya, maaf ya, ini harus benar-benar dibebaskan dari penjajahan. Entah secara institusi, entah secara birokrasi, entah hal-hal yang sifatnya non birokrasi. Maksudnya apa? Jangan ada tekanan, jangan ada dominasi yang dominan. Masyarakat harus bahagia sesuai dengan aturan regulasi. Tentu aturan regulasi tadi harapannya tidak memberatkan bagi rakyat-rakyat tertentu. Nah, caranya bagaimana? Yang ketiga, coba buatlah segala aturan itu dari sisi kebaikan, dari sisi ma'ruf. Apakah ini maaf zalim tidak? Apakah ini dosa atau tidak? Misalnya saya membuat sebuah pulau menjadi konsep pulau perjudian atau pulau pelacuran. Nah, jadi kan itu berarti nggak boleh. Jadi esensi semua di dalam isian ini harus menjadi politik kebaikan. Politik kebaikan. Mafia-mafia yang buruk harus dilepaskan, harus disingkirkan. Tidak ada mafia peradilan, tidak ada mafia hukum. Idealnya, kalau misalnya masih ada, maka teruslah disingkirkan dari sedikit demi sedikit. Itu, Mas. Jadi selain kita terus berbuat baik, kita pun juga harus bagaimana membersihkan, bagi katakanlah membersihkan apa sih yang kurang di Indonesia ini seperti itu ya. Iya. Ya mungkin kalau dari lingkup kita sebagai masyarakat kecil, ya mungkin dari lingkup RT atau lingkup rumah tangga kita itu bagaimana supaya lingkungan kita juga baik, lingkungan kita bersih seperti itu loh ya. Bagaimana apa namanya mengisi kemerdekaan ini tadi seperti itu. Sederhananya begini, ketika kita di rumah kita sendiri aja ya. Bersihkan dari got yang mampet, bersihkan dari maaf ya bencana yang di sini banyak sarang nyamuknya juga bisa berdampak ke lingkungan. Iya, tahu saja begitu. Kemudian sampah yang kira-kira bikin polusi segera dipendam atau mungkin ada yang membakar. Kemudian buatlah harmonisasi di lingkungan kita sendiri aja. Tanamlah bunga yang indah, mungkin tanamlah buah yang indah, tanamlah sayur yang indah di Tagulang atau apa. Jadi lakukan dari diri kita, dari satuan terkecil kita. Ajak tetangga membuat misalnya tanaman obat-obatan, polo-polonan seperti jahe, kencur. Mari diisi dari lingkungan terkecil. Kalau gerakan Gema Sehat, Gema Sejahtera, Gema Iman itu muncul di mana-mana, dipastikan satuan-satuan terkecil keluarga-keluarga menjadi masyarakat. Masyarakat yang hebat menjadi daerah yang kuat. Daerah yang kuat menjadi negara yang hebat. Intinya semua bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita sendiri. Betul, dari diri kita. Betul. Tidak semua. Bahkan mungkin di dalam Islam juga mengajarkan seperti itu tadi Pak ya. Jadi sebenarnya Islam itu indah. Semuanya bisa tertara. Hanya saja manusia itu kadang tidak mendengarkan kebaikan tadi, mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya. Sampai dulu kasus cerita banjir itu. Sehingga gerundungan banjir. Artinya cerita dunia medsos kan gitu kan. Gerundungan yang sangat besar gitu Pak ya. Nah, mungkin selain itu Bapak, hal apa ini yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini yang tentunya sesuai dengan koridor atau pilar-pilar Islam seperti itu Pak? Jadi begini teman-teman, kalau hip hop di kemerdekaan domba kecil masih bagus untuk happy, kemudian mewarnai lingkungan dengan cara warna-warni itu bentuk-bentuk keindahan mencintai lingkungan kita. Esensi yang paling penting adalah satu, sebenarnya kita harus merdekakan diri kita dulu. Kita tidak bisa memerdekakan lingkungan kita, keluarga kita, teman kita kalau diri kita belum merdeka. Merdeka gimana maksudnya? Maksudnya begini, merdeka bahwa kamu tidak ada tekanan yang buruk tentang dunia ini. Maksudnya begini, dunia hanya di tangan, bukan di hati. Ketika dunia itu mendominasi hatimu, kamu belum merdeka. Masih terjajah oleh dunia. Iya. Maka namanya wusul ila Allah itu sampai kepada Allah bahwa ketika kamu sudah lepaskan dunia, tidak mencintai berlebihan karena dunia ada sarana kehidupan, maka yang kamu cintai adalah Allah dan Rasulnya, imannya. Kenapa begitu? Hidup itu menjadi indah. Ketika ciri khas orang itu sudah merdeka, dia tidak pernah ada rasa khawatir.
dan dia akan bahagia dalam situasi dan kondisi. Dia merdeka secara pribadi. Tetapi berikutnya harus merdeka secara institusi. Harus secara materi tadi. Oh, ada uang untuk beras, ada sayur. Iya, itu secara materi. Tetapi esensi yang paling penting, diri ini harus merdeka secara hakiki tadi. Memerdekakan diri sendiri. Iya, itu dulu. Mengarah keluar seperti itu. Kalau saya nanti sampai saya bisa merdeka diri sendiri nih, saya tamak ini. Wah, saya kegiatan sosial, gue bagi diri. Kegiatan sosial kita odo nih. Wah, ada kesempatan saya korupsi. Karena dirinya tidak merdeka dulu. Maka dengan lihat, penjajahan itu unsurnya ketamakan. Penjajahan itu unsurnya adalah menguasai dominasi. Dengan menguasai segalanya. Iya kan? Menimbulkan efek yang buruk bagi umat dan masyarakat. Rempah-rempah kita dikeruk dibawa ke negaranya sana. Kita dijajah. Iya kan? Iya betul. Waktu itu ngeri kan ya. Gitu. Maksudnya waktu itu benar-benar ada gerakan-gerakan yang dulu kita menjajah. Nah sekarang sama. Jangan sampai bangsa ini menjajah pada rakyatnya. Bangsa ini melukai rakyatnya. Apa? Ya dijabarkan sendiri. Gitu, maksudnya gitu. Ini cukup menarik. Tadi kan disampaikan bahwa dulu ada penjajahan rempah-rempah dan sebagainya. Ini mungkin bisa sedikit kita ulas itu Pak. Mungkin kan akan menarik bagi teman-teman yang masih muda yang belum begitu mengenal atau mendengarkan cerita zaman dulu mungkin Pak. Di zaman dulu itu seperti apa mungkin Pak? Jadi kan dulu waktu itu kan awalnya institusi negara kita itu belum kuat. Waktu itu dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Nah waktu itu ada pedagang, waktu itu ada pedagang termasuk dari datang lewat kumpulan dagang VOC. Awalnya di sini dia berdagang, tapi melihat potensi sumber daya alam kok dasar. Akhirnya bukan hanya pedagang VOC, iya tentaranya hadir. Setelah tentara hadir, dia bermain politik. DVD meraih itu pecah belah. Ini kerajaan ini ditarungi sama kerajaan ini, kerajaan ditarung itu. Begitu pecah, akhirnya dia biasa kuasai dalam bentuk kolonialisme. Dijajah. Setelah punya kesadaran itu dibangkitkan orang hebat kita, nenek moyang kita yang hebat, Bung Karno, Bung Tomo dan timnya dengan anak-anak muda di zaman itu, lahir kayak itu kita keluar dari penjajahan fisik. Nah, makanya waktu itu Bung Karno mewujudkan slogan, mari kita berdiri di kaki sendiri. Dilanjutkan sama Pak Harto dengan kabinetnya waktu itu Orde Baru. Lepas ada orang yang suka tidak suka, ada sejarah mencatat. Lahirlah Orde Baru itu, muncullah pembangunan yang dasar. Mulai puskesmas, macam-macam, SD Impres, SD di layanan umum semakin banyak. Dulu ada yang namanya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Hampir setiap wilayah didirikan masjid. Jadi masjidisasi waktu itu. Luar biasa. Itu benar-benar waktu itu yang dibangun visinya, sekolah-sekolah impresnya, bahkan masjid-masjidnya dibangun. Di layanan umumnya itu betul-betul ditingkatkan. Saya melihat sisi positifnya ya. Iya, betul. Kalau sebuah generasi, sebuah sewu, sebuah era pasti ada sisi buruknya dan sisi baiknya. Pasti. Saya melihat sisi buruk positifnya. Nah, mungkin di masa-masa itu dulu Pak. Mungkin kalau cerita bagaimana VOC masuk dan sebagainya itu kan di pelajaran ada. Tapi realita ketika kita mengalaminya di lapangan kan mungkin tidak banyak orang yang tahu. Nah, di masa-masa sulit itu dulu mungkin Bapak sudah pernah mendapatkan cerita dari orang tuanya atau mungkin Bapak juga mengalami itu. Masa-masa sulit dulu itu seperti apa Bapak? Kalau sekarang kan mungkin mau makan tinggal klik. Nah itu saya dulu pernah mendengarkan makanan juga susah dan sebagainya. Iya. Waktu itu karena maaf ya, karena penjajahan dasar ya waktu itu sampai makannya itu pakai apa itu Mas? Uhung gaplek kayak tiwul. Ketelak singkong gitu Pak. Iya, betul singkong. Itu sebubuan ada nyowone. Wah ceritanya ya, tetapi waktu itu masyarakat tetap menikmati dengan pola yang ada. Tetapi memang secara ukuran rata-rata waktu itu jauh ya.
makannya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang bukan karena lapar ya, karena pengen varian, Karena pengen aja. Udah pengen varian karena pengen di sana ada selera ya. Baru ini. Gitu. Kadang kita belum nggak lapar kita makan. Dulu itu kalau makan itu bahkan mau makan nggak ada yang dimakan. Ngeri ya gitu. Ngeri. Gitu. Dan kalau masa kecil saya itu di tahun 7 bulan 8 bulan itu saya itu tiap hari makannya nasi goreng. Nasi sisa malam itu digoreng. Kalau nggak saya makannya cuma rempah, telur dikasih parutan kelapa muda. Itu rutin ya. Kalau ada ya paling orang tua kan sawah ya, ada yang pakai daun singkong atau apa gitu. Lombok ya nanam sendiri. Dulu kalau sekolah dari Membat Badas itu jalannya 2 kilo Pak. Sampai waktu di SBI itu di daerah sekitar SBI itu. Dulu biasa. Jadi jarak 2 kilo itu ditempuh dengan jalan kaki biasa. Saya di sawah. Saya digendong bayi itu biasa. Nah selain makanan ini Bapak, mungkin untuk pakaian dan fashion mungkin zaman itu bagaimana Pak? Apakah ada fashion yang aneh-aneh atau justru pakaian susah gitu? Enggak Pak, pakaian ya seragam seadanya, kalau supaya ya dijahit pakai tangan gitu. Kalau baju itu paling dulu masa-masa saya di tahun 70-an 80-an itu paling betul-betul seadanya, supaya ya dijahit gitu. Kita paling punya baju itu paling ada 10 baju. Jadi pakaiannya berganti-ganti dan mungkin ya misalnya kita tiap minggu 3 kali nyuci ya. Setrikanya dulu pakai arang Mas, belum ada listrik. Arang itu Pak konsepnya mungkin bisa di arang ada setrika, tadi bukan listrik. Waktu itu dikasih arang-arangnya dibakar dulu, ditunggu, terus di situ untuk setrika. Oh jadi di setrikanya dimasukin arang biar panas gitu ya? Ada setrika arang dulu. Karena mungkin listrik pun juga belum begitu masuk. Belum ada gerakan listrik masuk desa. Dulu namanya ada LMD. Setelah listrik masuk desa baru itu ditinggalkan. Dulu ada setrika jago kecil di situ. Itu arangnya baru di situ untuk setrika gitu. Sebenarnya dari besi. Apa itu nanti nggak berpotensi membakar pakaiannya? Cepat dikasih, karena kasih air. Karena kasih air dulu kayaknya setrika jago gitu. Kita pernah mengalami fase itu. Jadi kita itu malah masih fase orde transisi, orde baru, orde reformasi, orde digital sekarang gitu. Orang-orang yang kelahiran sekitar 60-an, 65, 67 masih menikmati fase-fase itu. Dulu bermainnya itu tidak seperti sekarang, bermain pakai bentik. Gimana permainan zaman dulu itu Pak? Dulu misalnya bentik itu misalnya kayak kayu ditutup gitu. Terus kemudian ada yajira, ada bubak sodor, ada jelungan tradisi. Jadi belum ada permainan menggunakan gawai atau device seperti sekarang. Ada paling bermainnya ya mungkin di sungai, mungkin bermainnya di ladang. Waktu itu layang-layang sudah ada ya, layang-layang kayak gitu. Benar-benar alami, tidak di kota. Kalau main ya main dengan fisik seperti itu ya, lari, macam-macam, perang-perangan gitu. Kita kadang-kadang di sawah itu ada domba Pak, kita anget Pak, kita kupai itu dombanya. Gitu, Pak. Jadi memang seperti itu ya teman-teman. Iya, sekarang kan mungkin beda zamannya. Sekarang yang bermain kan kalau game itu yang main kan pikirannya bagaimana ini lari kemana. Kalau dulu kan fisik. Kita ada Pak. Kalau bulan purnama itu pasti keluar. Bulan purnama itu tanggal 16 pasti keluar semuanya. Malam-malam itu pasti keluar. Dulu pakainya oncor itu pakai bambu, dibilang kasih minyak pet, dikasih kain, disumet gitu, itu oncor. Obor ya, oncor waktu itu. Dan lampu itu dulu kalau orang punya metromak itu kurang kaya. Makanya jadi mak sentir itu, sentir sama potro itu minyak tanah Pak. Kayak si sumbu. Belajarnya pakai itu Pak. Itu pun mungkin nggak semua orang punya ya Pak, zaman dulu. Nah, sumbu harus punya ya, kalau nggak gelap ya. Minyak sentir itu, kalau yang tidak itu baru muncul di mana? Waktu itu lampu gaspol, nah itu baru muncul itu. Itu yang biasa waktu itu hidup tanpa listrik Pak, pakai penerangan alami. Oke, di masa-masa setelah kemerdekaan itu
Kalau sekarang kan menikmati informasi mudah Pak, dari TV dan sebagainya. Dunia digelar. Nah, zaman dulu bagaimana Pak? Dulu justru informasi itu misalnya ketika kita ada sesuatu, kita mau sholat itu ada kentongan. Oh, pakai kentongan. Naik. Kita mau sholat itu pakai beduk. Wah itu Jumatnya sudah mulai itu. Itu ketika beduknya ditaruh. Maka ada beberapa masjid yang masih secara jarang menyimpan beduk itu. Itu komunikasinya itu. Kalau kentong kan ada dorong mulu, orang meninggal, maling itu ada jadi kentongnya kan. Gitu. Lah komunikasinya dulu ya lewat kuburan harus ketemu. Kalau yang mungkin komunikasi secara nasional seperti itu Pak. Dulu paling waktu itu zaman agak modern, waktu itu kalau kita anak muda surat-suratan pakai kantor pos itu, pakai surat, pakai meterai itu. Kalau kirim kita kepada keluarga kita pakai itu waktu itu paling dulu nggak ada. Berkembang waktu itu ada waktu itu kayak namanya apa ya, bendrat yang di anggotrom gitu ya gitu. Oh, mungkin konsepnya seperti HP gitu Pak. Nah, dulu kayak interkoman dulu. Halo, kontak Roger, halo, itu kan Roger Puabel gitu. Itu agak mulai muncul gitu. Baru waktu itu ada telepon koin, kemudian berkembang menjadi saya waktu itu kelingan saya pakai pager, Starnet, Starco, waduh, nah itu udah mulai canggih gitu. Saya kemana itu pakai Starco itu, waktu saya sudah jadi wartawan ya. Itu berkembang. Di masa dulu bisa kita bayangkan ya, kita ketika mau mengirimkan pesan saja cukup sulit gitu ya. Pakai pos itu mungkin kalau mau ngirim ke Jakarta berapa hari gitu Pak? Rata-rata 3 hari, 4 hari. 3 hari baru sampai itu belum balasannya. Iya. Kalau sekarang tinggal kirim pakai WhatsApp, langsung tuh ya. Gitu. Oke, jadi mungkin gambarannya seperti itu ya teman-teman yang khususnya generasi muda ya. Bagaimana era-era setelah kemerdekaan itu tidak mudah Pak ya, tidak menjalani kehidupan juga tidak semudah sekarang, fasilitas juga belum sebanyak sekarang. Tapi waktu itu juga tidak banyak kejahatan. Artinya begini maksud kami bahwa setiap generasi akan melihat tantangannya masing-masing. Punya tantangannya sendiri-sendiri. Iya pasti. Makanya kamu harus hebat di zamanmu, kamu harus dasar di zamanmu. Kamu tidak bisa sih, kamu boleh mengenang masa lalu seperti saya, tapi tidak bisa kembali pada masa lalu. Masa lalu hanya menjadi acuan, masa depan adalah tujuan. Maka kamu hidup di generasi ini, maka harus dasar di generasi itu, di masa itu. Jadi harus menyesuaikan generasi. Iya. Gak bisa dibandingkan dengan misalnya, kamu sekarang enak ya main game, bapak dulu ini tidak bisa, gitu. Nggak bisa ya, ini sudah beda masa. Beda masa. Ya. Dikenangkan, dinostalgiakan boleh, tapi tidak bisa dipaksa. Zamannya sudah berubah. Nggak bisa dibandingkan juga ya, karena alamnya sudah berbeda ini. Ada bisa dibandingkan literasi saja. Oh zaman dulu. Dulu saya baca sawah itu pakai sapi Pak, pakai kebo Pak, pakai lugu, pakai garu. Dulu lugu dan garu. Maka nek sampean mendengar lagu Pak Tani, ada lagu-lagu Pak Tani itu cerita petani desa yang sedang musim sibuknya di lahan. Pak Tani mlaku nggawa sapine, nggawa garune, nggawa lekune, itu lagu-lagu zaman dulu Pak itu. Yang masih abadi di Jawa ini. Menggambarkan bagaimana mencari mengelola lahannya berbeda dengan sekarang kan sudah banyak peralatan canggih gitu ya. Bahkan mungkin menyiram tanaman sekarang nyemprot katakanlah ya itu sudah pakai drone pun juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih merdeka? Merdeka itu sebenarnya ketika dirimu sudah membebaskan dari hal-hal yang mengepung, menguasai, kamu bebas, kamu bahagia, cukup kamu berulur tikron kathiro. Ingat pada Allah dan segala potensi alam semesta. Itulah sejatinya kemerdekaan dan kebahagiaan. Nggak tahu generasimu kayak apa, masamu kayak apa. Itu Pak. Nah, mungkin ini tadi Pak juga. Kalau dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang kan sudah enak sekali ya. Soalnya kalau dibandingkan kan nggak bisa. Menurut saya enak ya. Iya. Siapa tahu dia tertekan karena utang. Siapa tahu dia maafkan apa dia hidupnya dimaafi. Dia apa itu di rumah tinggi susun. Iya. Rusun ya. Di rusun. Kayak apa mereka bahagia belum tentu. Mereka menjadi makhluk individu. Tidak pernah ketemuan. Hidupnya nggak kenal dengan tetangga.
Dulu desa itu apa mas? Gotong royong, lupis kultur baris, saling bantu, rewangan sahabatan biasa. Divisi sosial di desa masih ada, di kota tidak ada. Ya ada sih mungkin sebagian, tapi persentasenya kecil. Gotong royongnya sudah berbeda. Nah ini yang saya ingin maksudkan bahwasanya kita kan sudah hidup di zaman yang lebih modern dibandingkan dengan dulu kan pasti lebih modern sekarang dan lebih enak seperti itu. Nah itu mungkin secara baik dalam memaknai kemerdekaan ataupun secara perspektif Islam ini Bapak mungkin kita harus mensyukuri seperti apa ini Bapak? Iya. Bentuk syukurnya adalah kepada Allah. Kita harus mengucapkan Allah terima kasih. Kau berikan ketenangan bumi kami, dunia kami, dan kami bisa menikmati, memandang nikmat-Mu ya Allah dengan segala kebebasan sehingga kami pun bisa beribadah dengan khusyuk. Kalau zaman Kanjeng Nabi kan ya takut ya. Sekarang kita sudah bebas bermajlisan, beribadah, berzikir. Inilah kepuasan kita secara religi dan secara peradaban kita juga bisa ikut. Jadi dua hal, budaya dan peradaban. Secara peradaban ya bisa makan, minum, ibadah dengan sayur bayam, dengan tempe sudah ada. Kuncinya adalah hati yang selalu menghadap Allah. Titikannya apa? Titikannya syukur dan ikhlas. Itulah sumber kemerdekaan. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Nah ini Bapak, sebelum kita akhiri ya karena keterbatasan waktu ini Bapak, mungkin di kemerdekaan yang ke-81 ini ya yang sekarang ini ada harapan untuk lembaga kita gitu. Baik untuk harapan kami di BUMD Insan Mandiri, biarpun kami kecil, kami memberikan tetesan kemanfaatan bagi umat. Kami akan menjaga prinsip-prinsip kebaikan. Biarpun orang bilang tradisional, tidak apa-apa, kurang maju, tidak apa-apa. Sekecil apapun kami akan lihat situasi dan kondisi. Kalau rumah-rumah kami memang belum bertembok, masih berpagar kayu atau gedek, enggak apa-apa. Yang penting esensi rumah BUMD ini satu, prinsip kebaikan, dua, bermanfaat bagi umat, tiga, bermanfaat bagi anggota. Masya Allah, jadi semakin tetap harapannya pasti semakin berkembang juga ke depannya di tahun-tahun berikutnya terus berkembang. Tapi berkembang begini, jadi ada beberapa pengalaman catatan sejarah ya. Orang bla 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 gede, kurvanya saja, kubahnya saja, bangunannya di dalamnya tidak baik. Makanya kalau orang maju itu oke, gunakan prinsip-prinsip sesuai regulasi, situasi dan kondisi, dan pastinya jangan misalnya begini, kita itu potensinya kooperasi, jangan bermain bal. Jangan melintasi batas yang ada. Maka gerakan cinta kepada lembaga BUMD Insan Mandiri dan cinta kepada anggotanya itu dominan, sehingga sederhana tetapi berjalan sedikit demi sedikit menuju pada kebaikan. Itu masalah. Luar biasa sekali kan. Tentunya terima kasih Bapak untuk waktu, kesempatan dan juga sharing ilmunya pada podcast kita kali ini. Ya mungkin demikian dulu teman-teman semuanya karena keterbatasan waktu kita ya tidak bisa kita semakin panjang lagi. Terima kasih tentunya untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Ya jangan lupa diberikan supportnya bagi kami, tekan like-nya dan juga tombol subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Sukamto atas waktunya. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.